Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairial Arsatun-Nisa atau biasa dipanggil Laras. Hari ini saya akan menceritakan tentang Isra Mi'raj yang menakjubkan. Peristiwa Isra Mi'raj disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1, surah An-Najm ayat 13-17 dan di beberapa hadis. Bahwa arti kata Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sedangkan arti kata Mi'raj adalah kelanjutan dari perjalanan Muhammad SAW untuk ke Sidratul Muntaha, langit yang tertinggi. Kala Nabi Muhammad sedang berada di suatu tempat bernama Al-Hijr, beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Jibril hendak mengajak Nabi Muhammad ke sumur Zam-Zam yang terletak tidak jauh dari Ka'bah. Dan di tempat inilah Jibril membelah dada Nabi Muhammad untuk yang kedua kalinya. Dan dahulu ketika beliau masih berusia 4 tahun, Jibril juga melakukan hal yang sama. Wahai Nabi, tenangkanlah dirimu dan berbaringlah, aku akan mensucikan hati dan jiwamu. Pembelahan dada Nabi Muhammad dilakukan sebagai persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala prasangka buruk yang tersimpan dalam hati beliau, meskipun hanya secuil, harus dibersihkan terlebih dahulu. Ketika terasa sudah cukup, Jibril mengembalikan suasana seperti semula, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ketika Nabi membuka mata, beliau melihat seekor kuda lengkap dengan pelana dan tali kekangnya. Hewan bernama Buraq tersebut terakhir ditunggangi Nabi Isa sekitar 500 tahun yang lalu. Kecepatan Buraq sejauh kedua mata memandang. Wahai Buraq, sebaik-baik orang yang menunggangimu adalah Muhammad. Engkau sungguh beruntung kali ini. Nabi Muhammad duduk di punggung Buraq, melewati Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Jibril mengajak Nabi untuk sejenak melupakan kota Mekah yang penuh dengan banyak masalah. Perjalanan pada malam hari inilah yang disebut peristiwa Isra, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Buraq melesat dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Nabi menambatkan Buraq di sebuah besi dan memasuki masjid. Lalu beliau pun sholat 2 rakaat. Selepas sholat, malaikat Jibril pun membawa 2 gelas. Gelas pertama berisikan hamal dan gelas kedua yang berisi susu. Wahai Nabi Muhammad, pilihlah salah satu dari 2 minuman tersebut. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun memilih untuk mengambil gelas kedua, yaitu gelas yang berisi susu. Wahai Nabi Muhammad, engkau memilih sesuai fitrah. Setelah itu, Jibril pun mengajak Nabi untuk pergi ke atas langit. Dan peristiwa inilah yang disebut peristiwa Mi'raj. Hanya sekejap, Jibril dan Muhammad sudah berada di langit pertama atau langit dunia. Wahai malaikat penjaga pintu langit, bukalah pintunya.
pintunya. Bukalah pintunya. Siapakah kamu? Namaku Muhammad. Namaku Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad. Muhammad. Apakah dia telah diutus kemari? Ya, Muhammad telah diutus kemari. Dan akhirnya malaikat tersebut pun membuka pintu dan menyapa Nabi Muhammad dengan hangat. Selamat datang di langit dunia, wahai Nabi Muhammad. Sungguh, orang terbaik telah datang. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun memasuki langit pertama dan melihat seorang laki-laki yang telah berdiri di antara dua ruh yang berada di kanan kirinya. Ketika dia berbalik ke arah kanan, beliau laki-laki itu tampak tertawa. Tetapi ketika laki-laki itu berbalik ke arah kiri, beliau pun sedih. Wahai Nabi Muhammad, wahai malaikat Jibril, siapakah laki-laki itu? Dia adalah Adam, manusia sekaligus Nabi pertama. Ucapkan salam padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang selamat datang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad putraku yang salih. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanannya untuk pergi ke langit kedua. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nabi Isa dan Yahya pun menyambut Nabi Muhammad dengan hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Nabi Muhammad yang saleh. Semoga kebaikan selalu tercurahkan kepadamu. Dan Nabi Muhammad pun pergi ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi yang parasnya sungguh indah. Wahai Rasulullah, dia bernama ini Yusuf. Ucapkan salam padanya. Assalamualaikum, wahai Yusuf. Aku Jibril. Aku Muhammad. Waalaikumsalam. Ya, aku mengenalmu, wahai Muhammad. Semoga kebahagiaan selalu meliputimu. Dan akhirnya Muhammad pun pergi ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris. Nabi Harun. Nabi Harun pun mengucapkan salam dan mengagumi kenabian Rasulullah, kenabian Nabi Muhammad. Dan di langit kelima dia bertemu dengan di langit kelima, di langit keempat, di langit kelima Nabi Muhammad pun bertemu dengan Nabi Idris. Mereka pun
mengucapkan salam. Dan mereka pun melanjutkan, dan Nabi Muhammad pun pergi ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun pun mengucapkan salam dan mengagumi kenabian Nabi Muhammad. Setibanya di langit ke-6, mereka bertemu dengan mereka pun bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyapa Muhammad, tapi Nabi Musa menangis. Dengan penasaran, Jibril pun bertanya, "Wahai Nabi Musa, mengapa engkau menangis?" Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada nabi yang telah diutus setelah aku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk Islam dibandingkan umatku." Dan akhirnya Nabi Muhammad pun tiba di langit ke-7 dan bertemu dengan Nabi Ibrahim. "Wahai Nabi Muhammad, ini adalah Nabi Ibrahim, bapak para nabi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai cucuku yang salih. Semoga engkau selalu diberikan kesehatan untuk berdakwah bersama umatmu. Dan katakanlah kepada mereka bahwa surga itu nyata, tanahnya subur, dan beraneka jenis tanaman tersedia untuk memanjakan mata dan lidah mereka. Dan tibalah saatnya Muhammad untuk naik ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itulah Jibril Nabi Muhammad diperlihatkan oleh Jibril yaitu seorang malaikat. "Wahai Nabi Muhammad, engkau sekarang akan bertemu dengan Sang Penciptamu, namun aku tidak bisa mengantarmu." Dan Nabi Muhammad pun naik ke atas dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Nabi Muhammad pun mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad hanya bisa melihat Allah dengan hatinya. Dan akhirnya Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada umatnya untuk sholat 50 kali sehari dan semalam. Nabi Muhammad pun turun di langit ke-6. Nabi Musa dan Nabi Muhammad pun saling berbincang. "Wahai Muhammad, apa yang Allah perintahkan?" "Sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk menyuruh umatku untuk sholat 50 kali. Lalu Musa pun berkata, "Wahai Muhammad, kembalilah ke atas dan ringankanlah waktu sholatnya. Aku yakin
aku yakin umatmu akan keberatan dengan hal ini. Dan Nabi Muhammad berpikir lagi, dan akhirnya Muhammad meminta ide Jibril, tetapi Jibril menyetujui seluruh ide dari nabi-nabi ini, dan akhirnya Nabi Muhammad pun memutuskan untuk kembali ke atas dan meminta meringankan sholatnya. Dan akhirnya sholat menjadi 10 kali dalam sehari semalam. Lalu Nabi Musa menyuruh lagi Nabi Muhammad untuk meringankan sholatnya lagi. Kembalilah ke atas, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, aku yakin umatmu akan tak sanggup melakukannya. Dan akhirnya lagi-lagi Nabi Muhammad kembali ke atas dan meminta keringanan, dan akhirnya sholat menjadi 5 kali sehari semalam. Setelah turun lagi dari langit ke-6, Nabi Musa menyarankan lagi untuk meringankan sholatnya. Wahai Nabi Musa, aku malu terhadap Robku. Aku rela dengan keputusan ini. Dan akhirnya Nabi Muhammad memutuskan untuk menerima keputusan perintah sholat. Dan akhirnya Nabi Muhammad pun kembali dan terdengar suara dari langit. Wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya kamu telah menerima perintah salatku, dan aku telah meringankan perintah salat untuk hambaku. Dan akhirnya salat 5 waktu pahalanya sama seperti salat 50 kali sehari semalam. Dan setibanya di Masjidil Aqsa, Jibril pun menghadirkan seluruh roh nabi-nabi untuk menjadi makmum Nabi Muhammad SAW. Demikian serangkaian cerita Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra Mi'raj yang menakjubkan. Mohon maaf terjadi kesalahan. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Dan maafkanlah jika ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.